Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tematik di buku 5A yang subtema 1. Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang potensi kekayaan alam bangsa Indonesia. Yang pertama adalah kekayaan hayati. Itu merupakan potensi kekayaan yang berasal dari keragaman flora dan fauna. Bangsa Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Persebaran flora di Indonesia dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, Indo-Malayan meliputi Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Kemudian yang kedua adalah Indo-Australian, itu meliputi Pulau Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Kemudian flora ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik sebagai bahan untuk membuat alat rumah tangga, bahan bangunan, bahan makanan, dan lain sebagainya. Kemudian persebaran fauna di Indonesia menurut coraknya ada 3. Yang pertama, fauna bagian barat, fauna bagian tengah, kemudian fauna bagian timur. Garis yang memisahkan fauna bagian barat dan tengah dinamakan garis Wallace. Garis yang memisahkan fauna bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Fauna bagian barat memiliki ciri seperti halnya fauna Asia, sehingga disebut tipe Asiatis atau Asiatik. Fauna bagian timur memiliki ciri yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia, yang disebut tipe Australis. Fauna bagian tengah memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di wilayah lain di Indonesia, sehingga disebut fauna endemis. Kita belajar lagi tentang sila-sila Pancasila. Dasar negara kita adalah Pancasila, kemudian lambang negara kita adalah burung Garuda. Nah, untuk sila pertama bunyinya, pasti kamu juga udah hafal harusnya. Sila pertama bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Simbol atau lambangnya adalah bintang. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai emas. Ketiga, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, simbolnya atau lambangnya adalah padi dan kapas. Kita juga harus tahu nilai-nilai sila Pancasila. Itu tadi di depan sudah sampaikan bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Kemudian nilai-nilai kehidupan bangsa dari sila-sila Pancasila yang pertama itu tentang religiusitas, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keselarasan, keempat kerakyatan, dan yang terakhir adalah keadilan. Nilai sila pertama itu semua agama mengajarkan berbuat baik terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan. Untuk sila kedua, kemanusiaan dan kasih sayang terhadap sesama makhluk. Nilai sila ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Sila keempat, mengutamakan budaya musyawarah dan mengambil keputusan bersama. Yang terakhir, sila kelima, bersikap adil terhadap sesama. Keragaman dan penyebaran fauna di Indonesia. Penyebaran fauna di Indonesia itu berdasarkan dua garis, garis Wallace dan garis Weber. Kedua garis ini membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian oriental, bagian peralihan, bagian Australia. Garis Wallace memisahkan antara Indonesia bagian oriental dan Australia. Sedangkan garis Weber adalah garis yang berada di antara Oriental dan Australia. Wilayah oriental meliputi daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Kemudian jenis hewan yang hidup atau tinggal di wilayah oriental ada gajah, harimau, badak Sumatera, tapir, badak bercula satu, beruang madu, orangutan, tarsius, kukang, dan uak-uak. Kemudian jenis burungnya itu ada burung rangkong, burung jalak Bali, burung murai, burung elang putih, dan burung elang Jawa.
Wilayah Australia meliputi daerah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Kemudian hewan yang tinggal di wilayah Australia ada kanguru, walabi, kuskus, dan oposum. Jenis burung yang tinggal di wilayah Australia ada burung cendrawasih, kasuari, dan kakatua raja. Kemudian wilayah peralihan itu daerah Sulawesi Selatan hingga Kepulauan Aru. Hewan yang tinggal di daerah peralihan ada komodo, anoa, dan babi rusa. Kemudian jenis burungnya adalah burung maleo. Kita juga harus tahu hewan di Indonesia ini banyak yang terancam punah. Ada harimau Sumatera, tapir, elang Jawa, burung rangkong, orangutan, komodo, beruang madu, bekatan, badak bercula satu, macan tutul, gajah Sumatera, penyu hijau, jalak Bali, cendrawasih, maleo, kakatua raja, kasuari, dan sanca hijau. Kemudian keanekaragaman fauna di Indonesia ini dipengaruhi oleh faktor iklim, tinggi rendahnya permukaan bumi, jenis tanah, dan pengaruh makhluk hidup. Ini ada pun gambar dari tapir, badak bercula satu, burung rangkong, burung maleo. Kita juga akan belajar tentang gambar bercerita. Gambar bercerita adalah gambar yang memiliki bahasa rupa anak. Bahasa rupa anak itu adalah cara kreatif anak menggambarkan ceritanya. Fungsi utama gambar bercerita ini sebagai pembawa pesan aktif dalam menatap gambar. Fungsi gambar sebagai penjelas tulisan dalam belajar membaca. Ini ada contohnya, gambar bercerita. Nah, ini Doni, Benny, dan Sylvie adalah sahabat. Meskipun mereka berbeda suku dan ras, mereka tidak pernah membeda-bedakan. Mereka sering bermain bersama di taman. Nah, melalui gambar bercerita, kita dapat belajar menceritakan sesuatu dengan cara menggambarkannya. Kemudian, belajar mengungkapkan rasa dan pikiran melalui gambar. Kemudian yang terakhir adalah bebas berekspresi. Nah, sekian pelajaran tematik hari ini. Nanti kita waktu Zoom, kita belajar untuk UKOM 1. Terima kasih.